Tidak ada nanti perang setelah Ya'juj wa Ma'juj. Jadi perang terakhir itu nanti bersama Ya'juj wa Ma'juj. Itu sudah, setelah itu tidak ada perang lagi. Yang terjadi setelah itu fitnah-fitnah yang lain saja, yang sambil menunggu kedatangan zalzalah, kiamat yang sesungguhnya. Itulah gempa bumi, gunung meletus, semuanya. Nanti batu berterbangan, semua rumah-rumah yang cantik dan megah yang tinggi-tinggi itu tinggal angan. Orang tak akan berpikir lagi, Pak. Ketika melihat batu berterbangan itu seperti kapas, kata Allah dalam Al-Quran itu. Kalian akan melihat batu-batu berterbangan itu seperti kapas. Padahal itu bukan kapas, tapi itu batu. Maka setelah Ya'juj wa Ma'juj itu tidak ada kerusakan yang bersifat fisik. Atau bahasa lainnya perang. Hanya saja nanti itu tinggal menunggu goncangan-goncangan. Dimatikannya lampu selama 40 hari. Kemudian muncul dukhan. Ada nanti binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian banyak. Dan ketika itu muncul api yang kemudian muncul daripada Yaman, sungai yang kemudian sudah mengering, itu tanda kedekatan hari kiamat. Bahkan ketika itu terjadi, kata Nabi, ketika kalian melihat tanda itu berarti tandanya kiamat sudah dekat, maka bersiaplah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga selalu mendapatkan keberkahan, kekuatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, keistiqamahan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga kelak anak-anak yang saleh dan salihah yang bisa mengantarkan kita, yang mengajak kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini judul kita adalah Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah salah satu di antara 10 tanda besar datangnya hari kiamat. Berarti kalau kita dah kaji Ya'juj Ma'juj bentar lagi kiamat Ustaz. Ya enggak mesti juga. Karena Ya'juj dan Ma'juj 10 tanda kiamat besar ini dia ada urutan. Urutan dia dari pertama sampai ke 10. Mulai dari Dajjal, Isa, Ya'juj wa Ma'juj, Dukhan, kemudian binatang dabah, binatang melata, keluarnya api dan lain sebagainya. Sampai nanti zalzalah. Kemudian ada beberapa daerah yang masuk dalam perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dihancurkan dengan zalzalah tadi. Sampai kelak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam pandangan para ulama setelah daripada Ya'juj wa Ma'juj tadi itu tidak ada perperangan lagi. Yang terjadi setelah Ya'juj wa Ma'juj itu adalah perkara-perkara yang lain, kemudian pembinasaan terhadap orang-orang yang kafir dan munafik. Baik itu sifatnya zalzalah dan lain sebagainya. Ya'juj dan Ma'juj ini itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Karena ini adalah tanda kiamat besar. Jadi sebenarnya mengkaji Ya'juj wa Ma'juj ini itu sebenarnya ngeri-ngeri sedap.
Kenapa kita katakan ngeri-ngeri sedap? Karena pembahasan Ya'juj wa Ma'juj ini itu mengingatkan kita, andailah kata Ya'juj wa Ma'juj ini benar datangnya dalam waktu yang mungkin agak sedikit lebih dekat, itu membuat kita agak sedikit khawatir. Tapi itu perlu kita melihat atau perlu kita meninjau kepada penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang sifatnya baik itu melalui buku-buku dan hadis Nabi yang pernah dikatakan oleh baginda Nabi atau penelitian-penelitian yang pernah terjadi. Nanti kita sampaikan ada salah seorang penelitian dari Amerika Serikat itu yang pernah meneliti tentang tembok tembok besar yang dibuat oleh Zulkarnain. Apakah itu dia tembok yang dimaksud adalah tembok Cina ataukah itu temboknya yang dibuat oleh Zulkarnain tadi tembok yang lain, dan mengapa tidak bisa dideteksi oleh satelit, dan apakah itu menjadi tanda tanya. Maka sebagian ulama mengatakan, para alim, para peneliti ketika itu mengatakan temboknya yang dibuat oleh Zulkarnain itu sampai hari ini menjadi tanda tanya. Bahkan para peneliti sudah mencoba untuk meneliti dan itu belum bisa dipastikan. Nah, ini kemudian menjadi persoalan. Tidak salah ketika para peneliti mencoba meneliti demikian. Pernah ada tulisan tentang masalah DNA. Ini bukan tes DNA ya, tapi DNA. Pernah ditemukan DNA itu oleh salah satu peneliti di Amerika Serikat itu di dalam tanah. Sehingga mereka mengatakan dari DNA tersebut itu menghasilkan, ditemukan makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan, sehingga ada yang mengatakan apakah itu Ya'juj wa Ma'juj. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita hanya mempelajari tapi kita tidak menebak secara benar apakah itu yang disebut dengan Ya'juj atau Ma'juj. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, setidaknya kita akan coba sedikit mengulang tentang Ya'juj wa Ma'juj. Yang pertama, apa sih sebenarnya Ya'juj wa Ma'juj itu? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua suku yang oleh para ilmuwan, oleh Nabi disebutkan dalam riwayatnya, oleh para ulama mentafsirkan Al-Quran tersebut, para ulama mufassirin, para ulama hadis menjelaskan hal tersebut. Mereka mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu dua kubu yang berasal dari siapa Bapak Ibu? Yafis. Yafis itu dari, bukan Pak Yafis itu. Yafis itu dari anak Nabi Nuh alaihi salam. Ditarik sampai ke atas dari ibunda, siapa namanya istri daripada Nabi Adam? Hawa. Sehingga ulama berpendapat, hampir mayoritas jumhur ulama berpendapat bahwa dua kubu Ya'juj wa Ma'juj ini berasal daripada keturunan Yafis bin Nuh, tarik ke atas sampai ke Adam alaihi salam. Maka ditarik garis benang merahnya bahwa berasal daripada keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi yang perlu kita pahami, bagaimana prosesi kok bisa menjadi dari keturunan Adam? Ini yang kemudian menjadi persoalan. Ada yang mengatakan dari benih mani yang pernah jatuh ke tanah, tapi kemudian berhasil menciptakan makhluk, yang makhluk itu kelak disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Tapi ada juga kemudian referensi-referensi yang lain. Salah satu kerajaan yang paling sadis ketika itu dalam runtuhnya Daulah Abbasiyah itu adalah kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol adalah kerajaan yang terkenal dengan kesadisannya. Bahkan kerajaan Mongol ini itu menghilangkan identitas daripada umat muslim atau identitas agama Islam. Salah satu identitas atau yang menjadi peninggalan umat Islam ketika itu adalah yang disebut dengan perpustakaan, yang ketika itu ada di Baghdad. Nah, perpustakaan itu juga dihancurkan ketika dia selesai membunuh semua umat manusia yang ada pada masa Daulah Abbasiyah. Jadi keganasan yang dilakukan oleh kerajaan Mongol terhadap Daulah Abbasiyah umat Islam ketika itu sangat sadis. Maka diidentikan ketika itu oleh sebagian ulama mengatakan bahwa
kesadisan bangsa Mongol dalam membunuh kaum-kaum muslimin ketika itu hampir serupa. Bahkan lebih daripada itu akan bermunculan yang lebih sadis. Itulah yang disebut dengan Ya'jud wa Ma'jud. Kata Nabi dalam hadisnya mufsidun, kelompok yang merusak. Dalam Al-Quran disebut dengan mufsidun. Orang-orang kelompok-kelompok yang merusak di muka bumi. Maka Ya'jud wa Ma'jud itu identiknya dengan hal yang buruk. Yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ada satu pendapat mengatakan begini, tapi dalam bentuk pertanyaan. Apakah Zionisme itu Ya'jud wa Ma'jud? Karena Zionisme itu, boleh Bapak Ibu tengok, mereka tak pandang bulu kan. Kalau bunuh orang kan dia tak pandang. Mau manusia atau tak manusia, bunuh saja. Yang penting bukan dari diri dia. Sehingga ketika dia membunuh umat manusia itu, mereka tak pandang. Tapi apakah benar Ya'jud wa Ma'jud itu? Ini prediksi yang belum tentu benar dan belum tentu juga salah. Tapi kemudian dibantah oleh para ulama. Betulkah Zionisme yang sekarang ini adalah Ya'jud wa Ma'jud? Yang disebutkan di dalam hadis Nabi dan Al-Quran sebagai bentuk mufsidin, perusak di muka bumi ini. Karena mereka melakukan kerusakan itu terstruktur. Bahkan ada yang mengatakan apakah Zionisme itu Dajjal, kata dia. Wah, ini dia Dajjal sama Ya'jud wa Ma'jud itu sama-sama merusak. Adik-beradik, cuman beda masa saja. Dajjal itu merusak juga. Ya'jud wa Ma'jud juga merusak. Tapi mana yang paling sadis? Kedua-duanya sadis dengan gaya metode yang berbeda. Ya, kalau Dajjal itu dia punya kelebihan, paling tidak ada 6 kelebihan dia. Ketika dia menunjuk langit, hujan turun. Ketika dia menghidupkan orang yang dia bunuh, kemudian dia bisa hidupkan kembali. Dan ini salah satu fitnah daripada Dajjal. Dan banyak fitnah Dajjal itulah kelak yang mendatangkan orang-orang yang dari kampung dan mengakui kehebatan daripada Dajjal. Sehingga kerusakan yang dilakukan oleh Dajjal itu lebih kepada aspek akidah. Orang yakin pada Dajjal. Tapi Ya'jud wa Ma'jud tidak begitu. Ya'jud wa Ma'jud itu bukan seperti itu. Tapi bagaimana Ya'jud dan Ma'jud tersebut? Ya'jud dan Ma'jud itu mereka membunuh manusia itu layaknya mereka memandang bahwa manusia itu lebih daripada binatang. Jadi membunuh manusia itu tidak berpandang, tidak pakai nurani. Karena sebagian mengatakan itu Ya'jud wa Ma'jud bukan bagian daripada manusia. Tapi sebagian lagi yang lain mengatakan bahwa Ya'jud wa Ma'jud itu adalah bagian daripada manusia. Baik. Sebelum kita bahas Ya'jud wa Ma'jud, kita harus lihat dulu di dalam surat Al-Kahfi ayat 92 sampai 97. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi juga ada dalam ayat 83. Itu sampai selanjutnya. Ada perkataan di situ disebutkan oleh Allah, Ya Dzal Qarnain. Di situ namanya disebutkan Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain ini? Nah, ini yang kemarin yang di sana kita belum bahas, kita bahas sedikit di sini. Dzulqarnain adalah seorang raja yang beriman, yang saleh ketika itu. Dzulqarnain ini mengerti ada kelompok yang memang merusak, yang akan melakukan kerusakan di muka bumi dan diberitahu oleh Allah. Siapa mereka? Itu yang disebut dengan Ya'jud wa Ma'jud. Yang kemudian oleh Dzulqarnain itu dibangun tembok yang besar. Dalam riwayat itu temboknya terbuat dari besi. Nah, nanti kita sampaikan dalam pandangan para ulama apakah tembok itu disebut dengan tembok Cina? Karena dia perbatasan daripada itu. Jadi kerajaan Mongol itu juga masuk pada perbatasan situ. Nah, ini yang kemudian bangsa Mongol, bukan kerajaan Mongol, bangsa Mongol. Dan itu terkenal, kesadisan bangsa Mongol itu terkenal. Apakah mereka bagian daripada itu atau lain sebagainya. Dzulqarnain bukanlah seorang nabi, tapi dianggap orang saleh. Orang saleh. Sama seperti dengan Luqmanul Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunai la tusyrik billah. Dipertanyakan oleh para ulama, siapa Luqmanul Hakim di sini? Luqmanul Hakim di situ apakah nabi, apakah orang saleh? Maka para ulama, jumhur ulama ittafaqa jumhurul ulama ala annahu min hakimin salihin. Seorang hakim yang saleh, bukan nabi. Sama dengan Dzulqarnain. Tidak dianggap nabi, tidak dikatakan nabi, tapi dia sebagai orang yang saleh. Ia diberi nama Dzulqarnain karena ia sudah pernah mencapai ujung dunia
dari timur hingga barat. Tempat tanduk setan terbit. Nah, ini kapan-kapan baru tanduk setan ini kita bahas. Jadi Bapak Ibu, permasalahan tanduk setan ini itu juga menjadi permasalahan oleh sebagian para ulama. Apa yang disebut dengan tanduk setan itu? Nah, ini tanduk setan ini banyak multi tafsirnya. Lain waktu kita bahas, karena kalau bahas itu tak habis nanti. Nanti protes pula Pak Yendi kan. Sehingga tersebut ketika Zulkarnain mengetahui, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi tersebut, bagaimana Zulkarnain diperintahkan oleh Allah membangun tembok yang tinggi dan besar. Tembok yang tinggi dan besar. Nah, kemudian Allah sebutkan, kemudian ia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Jadi ketika seorang ilmuwan Amerika menemukan salah satu gunung yang ada di Amerika itu, di dalam gunung itu sekitar 12 km kedalamannya itu bahasanya lebih dalam lagi, galiannya berarti kan begitu. Artinya ditemukan dalam gunung tersebut, apa yang ditemukan? Kelompok yang hidup yang tidak, pembicaraan mereka tidak dimengerti. Tapi kemudian para ulama mengatakan, ulama yang ada di sana mengatakan hasil penemuan tersebut, apakah itu yang disebut dengan Ya'jud wa Ma'jud? Dibantah oleh para ulama, tidak. Meskipun percakapan mereka tidak dimengerti, kuku mereka panjang dan menakutkan, bentuk mereka tidak sama seperti manusia. Maka oleh para ulama tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena dalam hadis Nabi itu salah satu bentuk atau ciri daripada Ya'jud wa Ma'jud itu salah satunya bermata sipit. Nah, ini kalau diterjemahkan luas agak melebar juga bermasalah juga itu. Itu kalau sempat diterjemahkan lebih luas. Berarti kalau ada orang mata sipit, wah itu Ya'jud itu. Itu tak bisa. Makanya bahasa ini tafsirnya tidak boleh tafsirnya melebar, itu tak bisa. Apalagi, tapi ketika dikatakan ada pertanyaan. Dan ini ternyata sudah dibahas lebih dulu oleh para ulama. Mendengar kalimat sipit, bermata sipit itu tembok yang tinggi, itu orang berpendapat, apakah ini disebut dengan berasal dari Cina? Ini kemudian menjadi pertanyaan, apakah Ya'jud wa Ma'jud itu kelak datang dari Cina atau berasal dari Cina? Karena di situ ada tembok Cina yang tinggi dan besar, dan di perbatasan itu ada makhluk-makhluk, maksudnya ada manusia-manusia yang sadis dan ganas, yang makhluk itu disebut dengan bangsa Mongol. Dan itu perbatasan India Cina. Oh, itu sangat. Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Apakah nanti ada bantahan daripada ulama atau tidak terkait apakah bangsa Ya'jud wa Ma'jud ini berasal dari Cina atau tidak. Baik. Kemudian Allah perintahkan, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud wa Ma'jud itu orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi sudah banyak tandanya Bapak Ibu. Tadi mata sipit. Kemudian sifat kedua melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi Bapak Ibu jangan sebut pula ada orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya'jud wa Ma'jud gitu. Itu tak bisa juga. Karena kita harus tahu karakter-karakter dia. Kemudian disampaikan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu. Supaya engkau membuat dinding antara kami dan mereka. Kata Allah, antara kami dan mereka. Kami di sini bukan untuk Allah. Kalimat kami di sini oleh para ulama dikatakan bukan Allah. Tapi kalimat di sini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking tingginya tembok itu Bapak Ibu, itu tidak bisa. Tidak bisa digrogoti, tidak bisa dikikis saking kerasnya. Tapi kelak itu hancur ketika janji Allah. Ketika janji Allah itu hancur. Sehingga oleh ulama ini disebutkan oleh Muhammad Arif ini, Dr. Muhammad Arif mengatakan, nanti disampaikan bagaimana cara mereka menghancurkan tembok itu. Itu disampaikan. Dan bisa Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan ketika tembok yang tinggi, di situ manusia-manusia yang ganas-ganas tinggal di situ. Ibarat ketika ada dua orang saja, dua orang yang terkurung di dalam satu ruangan, tidak dikasih makan. Kira-kira apa yang akan terjadi di situ? Yang terjadi di situ siapa yang paling kuat? Maka yang paling kuatlah yang akan memakan yang lemah. Gitu. Sama halnya ketika ketika bangsa Ya'jud wa Ma'jud ini terkurung sekian lama,
ketika mereka keluar daripada kurungan tersebut, itu mereka seperti binatang buas yang keluar daripada sarang dia. Dan kelak nanti Ya'juj wa Ma'juj itu akan bercampur antara kalian satu dengan yang lain. Dan kalian tidak mengenali mereka. Bagi mereka yang mengenal itu, bagi mereka yang beriman mereka tahu. Tapi bagi mereka yang tidak beriman mereka tidak mengerti mana yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj itu. Tinggi mereka lebih tinggi daripada kita. Maka habis ini jangan tengok yang tinggi-tinggi, tak usah. Nanti bahaya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, pertanyaannya kemudian siapakah Zulkarnain tadi sudah kita sampaikan. Zulkarnain bukanlah Iskandar. Bukanlah Iskandar yang pernah disebutkan. Jadi ada yang mengatakan, salah satu pandangannya mereka mengatakan bahwa Zulkarnain itu adalah Iskandar, Alexander. Ternyata oleh para ulama bukan. Bukan Alexander itu, bukan Iskandar itu yang disebut. Tapi adalah yang lain, orang lain. Oleh para ulama Al-Quran mengatakan, Mufassirin mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, bukan yang disebutkan oleh para pandangan-pandangan yang belum tepat. Sesungguhnya Zulkarnain itu Iskandar, tapi bukan yang disebut dengan Alexander. Baik. Dan itu menunjukkan, dan ini tertulis dalam surat Al-Kahfi, telah menyebutkan kisah Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi bahwa ia telah berkeliling dunia. Di sini kita akan membahas ayat yang berkaitan erat selain daripada surat Al-Kahfi. Baik. Siapakah Ya'juj wa Ma'juj? Adakah pendapat yang lain mengatakan Ya'juj wa Ma'juj tersebut? Ada. Yang mengatakan pendapat yang lain Ya'juj wa Ma'juj tadi, itulah kemudian yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu ada yang datang dari Cina. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu datang dari tempat yang lain. Ada yang mengatakan bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu datang dari satu daerah yang berada di pegunungan yang cukup dalam. Itu yang disebut tadi. Salah satunya penelitian yang tadi dilakukan oleh Profesor Doktor dari Amerika tersebut. Pendapat lain menyebutkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj diambil dari kalimat bahasa Arab yang berbunyi Ajad an-nar, yang berarti api yang menyala-nyala. Jadi api yang menyala-nyala. Ada yang mengatakan Ya'juj wa Ma'juj itu diambil dari kalimat Majayamuju. Maka dibaca Yaja Yamuju. Yaja Yajud. Kemudian Majayamuju. Diambil dari kalimat yang berartikan gelombang. Ternyata para ulama mengatakan tak cocok. Yang cocok Ad-Jayauj. Ad-Jayauj. Artinya apa? Yang artinya adalah api yang menyala-nyala. Kalau disamakan dengan karakter mereka hampir mirip. Dari secara bahasa, arti daripada nama mereka itu dikaitkan dengan karakter sifat yang disebutkan oleh Allah, itu agak bersamaan. Karena salah satunya api yang menyala itu adalah salah satu sifat daripada syaitan. Yang di dalam diri mereka ada nafsu yang selalu menyala. Ada selalu perbuatan-perbuatan yang ingin melakukan kerusakan. Karena identik api itu membakar dan lain sebagainya. Apa agama Ya'juj wa Ma'juj? Sampaikah kepada mereka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita pahami. Berarti Ya'juj Ma'juj itu tidak Islam, Pak Ustaz. Saya aja kita harus cari itu. Apakah Ya'juj wa Ma'juj itu agamanya Islam? Kami belum sampai ke sana lagi. Maka kita akan merujuk kepada pemahaman para ulama. Kata para ulama, Ya'juj wa Ma'juj adalah manusia biasa. Anak cucu Adam. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan pendapat yang menyebutkan bahwa Ya'juj wa Ma'juj dari keturunan Adam. Yang diambil dari keturunan Yafis bin Nuh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'a syai'ud nazim. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah kalian. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Salah satu kejadian yang besar disampaikan oleh Nabi. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta tarau wuqu'an izam. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat kejadian-kejadian yang besar. Nah, salah satu kejadian-kejadian yang besar itu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya adalah munculnya Ya'juj wa Ma'juj yang tak pernah kita bayangkan. Jadi Bapak Ibu, tak bisa dibayangkan. Kalau kita dapatnya hadis Nabi, kita hanya bisa membayangkan dengan betapa sadisnya gitu. Tapi ketika kita melihatnya secara langsung, itu kemudian
hanya orang-orang yang kafir dan munafik yang bisa melihat Ya'juj wa Ma'juj itu secara zahir. Kenapa demikian? Karena mereka bercampur. Nah, orang-orang yang beriman yang mengetahui keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, mereka akan mencari keselamatan. Nanti akan kita sampaikan bagaimana caranya selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj. Tapi kita berdoa kepada Allah. Apa doa kita kepada Allah? Semoga kita tidak bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Jangan sampai ketemu. Kalau sempat kita ketemu, berarti kedekatan hari kiamat itu semakin dekat sekali. Dia nomor 3. Berarti tinggal berapa lagi? Tinggal 7 lagi. Tinggal 7 lagi. Kalau sempat 7 itu dan disampaikan oleh para nabi, oleh para ulama, kedekatan antara satu dengan yang lain itu sangat dekat. Bermunculannya kiamat besar tadi, antara satu dengan yang lain itu sangat dekat. Nah, kita tidak bisa mentafsirkan sangat dekat itu, tidak bisa. Apakah sekarang, kemudian besoknya kiamat selanjutnya, apakah besoknya lagi kiamat selanjutnya, itu kita tidak bisa mengatakan demikian. Karena itu fatrah, masa, waktu yang menentukan hal demikian. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang pertanyaannya adalah apakah agama Ya'juj wa Ma'juj tersebut? Ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang mengetahui secara zahir agama daripada Ya'juj wa Ma'juj. Tak ada yang mengetahui secara zahir. Apakah sampai kepada mereka dakwah baginda Nabi Muhammad SAW? Kalau pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, itu tidak sampai. Kata Ibnu Katsir, justru Ibnu Katsir mengatakan tidak jelas apakah mereka mendengarkan dakwah atau tidak. Karena tembok yang tinggi tadi sebagai penghalang, kata dia, yang tidak bisa pernah sampai ke sana. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka tidak ada orang yang merobohkan tembok selain daripada mereka sendiri. Dan itu ketika janji Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lain, ketika para sahabat sudah berkumpul mengelilingi baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi bersabda, tahukah kalian hari apakah itu? Itu adalah hari di mana Allah Ta'ala memanggil Adam dan berfirman, wahai Adam, kirimkanlah satu rombongan ke neraka. Wahai Adam, kirimlah satu rombongan ke neraka. Kelak ada orang yang masuk ke dalam neraka itu bersamaan. Allah sebut di dalam Al-Quran, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kelak akan masuk orang-orang kafir itu, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, itu masuk ke dalam neraka jahannam itu zumara, bersama-sama. Tapi kalimat itu digandeng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kelak orang yang beriman dan bertakwa, kata Allah, masuk juga ke dalam surga itu berombong-rombong, bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kuatkan soft, kuatkan iman. Persatuan kita penting. Kelak di akhirat kalau kita tidak ketemu dengan, misalkan saya tak ketemu dengan Bang Jidin, ya Allah, aku bersaksi Bang Jidin ini orang baik, orang soleh. Nah, itu bisa Bu. Kita punya syafaat buat sahabat kita. Maka dalam hadis Nabi disebut itu falyukhallil. Carilah sahabat yang baik yang mengantarkan kita kepada agama yang baik. Itu penting. Makanya kawan-kawan yang soleh itu penting. Jangan dicaci dan dimaki. Siapa tahu orang-orang yang tak soleh tadi, kalau dengan nasihat kita dia masuk, dengan akhlak kita dia masuk, kita bisa ajak dia. Ya Allah, aku bersaksi bahwa beliau orang baik. Nah, ini misal. Tapi besok kalau Bapak Ibu udah di surga tak tengok saya, atau tak Ibu tak panggil, itu memang bahaya pula kan. Ya, artinya adalah kita saling memberikan peringatan, saling mengingatkan antara satu dan yang lain. Kemudian Adam bertanya, ya Rabbi, apa itu rombongan ke neraka? Allah menjawab dengan firman Allah, dari setiap 1000 orang, 999 orang akan masuk ke dalam neraka dan 1 orang masuk surga. Nah, jadi rombongan yang dimaksud tadi adalah 999 itu masuk ke dalam neraka, 1 saja yang masuk ke dalam surga. Kalau 1000, andai kata 10.000 berarti cuma 10 orang yang masuk. Berarti 990, berapa tuh? 99.000 yang ya sekitar segitulah pokoknya. Daripada capek kita ngitung kan. Artinya apa? Yang masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kata Nabi, kata para ulama itu mengatakan begini, yang selamat itu sedikit. Dari sekian banyak perbuatan daripada Ya'juj wa Ma'juj tadi, yang dia lakukan kerusakan di muka bumi itu,
yang kelak pengikutnya banyak sekali. Pengikutnya banyak. Dan saking banyaknya pengikutnya tadi, maka yang selamat itu hanya 1 ataupun 2 orang. Artinya apa? Itu bahasa kiasan. Sangat sedikit yang selamat. Maka para ulama mengatakan, bagaimana ketika ditanya bagaimana cara kami selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj? Jawabannya adalah lari ke tembok yang itu. Gitu. Dan itu disampaikan. Lari ke tembok yang besar. Tapi pertanyaannya adalah kan temboknya sudah dihancurkan. Gitu. Artinya apa sebenarnya? Bagi siapa yang punya ketebalan iman itu yang selamat. Yang tak punya ketebalan iman, ya ketika itu memang tidak selamat. Karena memang yang tidak mau mengikuti mereka, mereka akan bunuh, akan habisi, akan mereka lakukan kerusakan di muka bumi. Baik, jumlah Ya'juj wa Ma'juj sangat banyak. Abdullah bin Amr berkata, meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW ketika Nabi bersabda, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj adalah keturunan Adam, apabila dilepas mereka akan merusak kehidupan manusia seluruhnya. Tidak ada seorang pun yang meninggal dari mereka kecuali akan meninggalkan 1000 orang keturunan atau lebih. Dan sesungguhnya ada 3 suku bangsa keturunan mereka. Satu namanya Tawil, yang kedua Taris, yang ketiga Minsak. Jadi tak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Maka mencari keselamatan itu dari saat ini, bukan nanti. Kalau nanti itu susah, selamat lagi sudah. Maka cari keselamatan itu dari sekarang. Membangun keimanan yang kuat. Hari ini tak perlu Ya'juj wa Ma'juj muncul saja, itu udah goncang-gancing gitu sekarang. Semuanya dibuat biar kita jauh daripada iman. Semuanya dibuat biar kita jauh daripada agama. Semua dibuat biar kita jauh daripada nilai-nilai agama. Artinya apa? Belum Ya'juj wa Ma'juj datang, sudah banyak orang-orang yang bersifat demikian untuk melakukan kehancuran tadi. Maka Nabi tak salah ketika Nabi berkata dalam hadisnya itu, akan datang satu masa kepada kaumku, kata Nabi, Dajjaluna kadzabun, orang-orang yang bersifat seperti Dajjal. Nah, jangan pula nanti setelah sifat Dajjal kita sebutkan Dajjal, bermasalah pula kita dengan kalimat Dajjal itu nanti. Tapi Nabi kata akan muncul orang-orang yang bersifat seperti Dajjal. Tapi Nabi tak kata orang bersifat seperti Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena ternyata yang paling mudah, yang paling banyak pengikutnya kelak adalah Ya'juj wa Ma'juj. Dan itu setelah itu turun Nabi Isa alaihissalam. Setelah Isa turun, itu kemudian dibasmi oleh Nabi Isa. Turunlah setelahnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan itu dipergulirkan. Dajjal, Nabi Isa diturunkan untuk membasmi itu tadi. Siapa yang dibasmi oleh Nabi Isa? Dajjal. Sekarang belum turun. Kalau sekarang banyak manusia bersifat Dajjal, Nabi Isa belum turun lagi. Kenapa? Karena Dajjal yang sekarang ini tidak lebih berbahaya daripada Dajjal yang sesungguhnya. Karena Dajjal sekarang ini kalau nunjuk langit, hujan belum turun lagi. Kalau dulu ada, siapa dulu? Firaun yang mengaku dirinya lebih kayak seperti Tuhan. Apa kata dia? Dia diperintahkan kepada ajudan dia itu, bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Biar aku pengen tahu Rabbi Musa itu yang mana. Tuhannya Musa, ilah Musa itu yang mana. Gitu. Nah, coba saking sombongnya Firaun waktu itu. Sampai dia katakan dia datangkan 2 orang, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Yang satunya dibunuh, itu mematikan. Yang satunya dibiarkan hidup, itu menghidupkan. Tapi sebenarnya bukan begitu. Nah, Dajjal kelak bukan begitu. Dajjal itu bukan seperti itu. Yang dibunuh dia, itu yang dihidupkan kembali. Jadi sangat berbahaya. Itu baru fitnah Dajjal. Maka setelah fitnah Dajjal itu muncul, dan itu merusak akidah umat manusia. Akidah. Yang dirusak itu akidah. Kepercayaan orang terhadap Dajjal itu tinggi. Bahkan orang yang tidak memiliki iman yang tebal, yang kuat, itu bisa percaya. Maka bahasa para ulama itu ketika Dajjal menginjakkan kaki saja di salah satu kota besar, Dajjal menginjakkan kaki dia di kota besar, itu ulama orang-orang yang ada di desa itu datang untuk bertemu dengan Dajjal. Untuk melihat kehebatan Dajjal itu. Sehingga banyak yang beriman kepada Dajjal bukan kepada Allah. Maka kemudian turun Nabi Musa untuk memberantas akidah-akidah yang rusak itu tadi. Yang rusak bukan apa? Bukan manusia yang bersifat fisik, membunuh bukan. Tapi mereka merusak dari segi akidah, keyakinan. Kita ambil contoh. Dulu ada orang yang bisa mengeluarkan duit dari baju.
Itu saja sudah banyak yang percaya. Makanya saya bilang itu bukan Dajjal, mungkin adik-beradik daripada Dajjal mungkin. Tapi bisa mereka mengeluarkan, dan itu yang percaya banyak, termasuk ada orang-orang yang bergelar profesor bisa percaya. Artinya apa? Dajjal jauh lebih hebat daripada itu. Sehingga kepercayaan orang itu bisa banyak yang percaya, beriman, sehingga roboh akidah mereka, rusak iman mereka. Nah, Ya'jud wa Ma'jud dia bukan pada aspek tersebut, tapi bagaimana orang yang tidak mau mengikut maka akan dibunuh, akan dihabisi. Sehingga kezaliman itu, kezaliman yang kerusakan yang dilakukan itu menyebabkan banyak pengikutnya. Kenapa? Takut. Sehingga yang selamat adalah yang beriman tadi, yang tahu. Kenapa? Karena mereka kelak Ya'jud wa Ma'jud itu bercampur. Dia manusia biasa, hanya saja perbedaannya disampaikan ciri-ciri dia. Mukanya lebar. Kemudian orangnya tinggi. Tutur bahasanya tidak terlalu mudah untuk dipahami. Ini salah satu sifat daripada Ya'jud wa Ma'jud. Tapi jangan pula cari mana orang muka lebarnya. Anda, itu lain cerita kalau itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ciri-ciri dan fisik Ya'jud wa Ma'jud sudah kita sampaikan. Tapi kita coba sampaikan dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kalian akan terus berperang hingga Ya'jud wa Ma'jud datang. Nah, ini oleh para ulama dikatakan begini Bapak Ibu. Tidak ada nanti perang setelah Ya'jud wa Ma'jud. Jadi perang terakhir itu nanti bersama Ya'jud wa Ma'jud. Itu sudah setelah itu tidak ada perang lagi. Yang terjadi setelah itu fitnah-fitnah yang lain saja. Yang sambil menunggu kedatangan zalzalah kiamat yang sesungguhnya. Itulah gempa bumi, gunung meletus, semuanya. Nanti batu berterbangan. Semua rumah-rumah yang cantik dan megah yang tinggi-tinggi itu tinggal angan. Orang tak akan berpikir lagi Pak. Ketika melihat batu berterbangan itu seperti kapas, kata Allah dalam Al-Quran itu. Kalian akan melihat batu-batu berterbangan itu seperti kapas. Padahal itu bukan kapas, tapi itu batu. Maka setelah Ya'jud wa Ma'jud itu tidak ada kerusakan yang bersifat fisik. Atau bahasa lainnya perang. Hanya saja nanti itu tinggal menunggu goncangan-goncangan. Dimatikannya lampu selama 40 hari. Kemudian muncul dukhan. Ada nanti binatang melata yang bisa berbicara. Kemudian banyak. Dan ketika itu muncul, api yang kemudian muncul daripada Yaman. Sungai yang kemudian sudah mengering. Itu tanda kedekatan hari kiamat. Bahkan ketika itu terjadi kata Nabi, ketika kalian melihat tanda itu berarti tandanya kiamat sudah dekat. Maka bersiaplah. Sebenarnya tidak perlu menunggu kiamat besar itu datang. Kalau kita berakal, beriman harusnya dengan tanda-tanda kiamat yang kecil itu seperti fitnah, huru hara atau prahara akhir zaman atau fitnah akhir zaman yang saat ini sudah bermunculan di hadapan kita, itu sebenarnya harus bisa menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita bisa betul-betul beriman. Karena kelak kata Allah yang ingin dilihat oleh Allah itu mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Karena kelak isi manusia di akhir zaman itu orang kafir dan munafik. Yang munafik ini siapa? Yang pura-pura beriman. Yang pura-pura beriman. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Warna rambut mereka hitam kemerah-merahan. Wajah mereka diperumpamakan oleh Nabi dengan perisai cembung yang tebal karena bentuknya yang bulat dan padat berlemak. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu? Bisa bayangkan? Menengok orang-orang agak gemuk sikit. Tapi jangan dibayangkan betul. Bahaya pula itu nanti. Mereka nanti akan keluar dan turun dari seluruh tempat yang tinggi. Lalu menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Oleh ulama, oleh sebagian pandangan mengatakan begini. Bisa jadi, ini bisa jadi kata mereka. Ini tapi bahasa, hanya sekedar bahasa, bahasa cocokologi, tapi sebenarnya tidak tepat juga. Ketika Bapak Ibu melihat hari ini ada beberapa bangsa, beberapa negara yang ciri khas mereka itu mereka bisa berada di mana-mana. Bisa berada di mana-mana. Dan mereka bisa menguasai perekonomian di mana-mana. Sekarang Bapak Ibu bangsa apa yang bisa menguasai perekonomian di mana-mana? Cuman itu. Ada yang lain? Tidak ada. Oh, ada satu lagi. Padang. Itu nasi Padang di mana-mana banyak. Oh, serius Bapak Ibu? Saya mengatakan benar. Di Turki itu ada nasi Padang. Tapi ini karakter dagang ya, karakter dagang. Tetapi
bangsa Cina itu mereka diwajibkan anak-anak muda itu wajib dagang. Bahkan perbankan, Bank Sentral Cina itu memberikan bantuan dana 0,0 sekian persen, kalau saya tak salah 0,02%. Saking rendahnya bunga, itu diberikan pinjaman kepada anak-anak yang ingin berwirausaha. Karena apa? Karena mereka wajib berdagang dan mereka bisa menguasai pasar. Ketika terjadi antara Cina, ketika terjadi ketegangan antara Cina dan Amerika, itu Amerika menantang Cina begini. Pokoknya diangkat pajak itu, mereka angkat setinggi mungkin. Apa kata Cina? Silahkan angkat, tidak ada masalah. Sehingga bangsa Cina ketika itu tidak memasukkan yang besar-besar seperti mobil dan lain sebagainya, tidak. Tapi yang kecil-kecil. Bapak Ibu boleh tengok hari ini, itu produk-produk yang kecil-kecil itu rata-rata dari Cina. Boleh tengok. Tidak usah jauh-jauh. Kalau ke Indonesia Bapak Ibu kan sudah paham. Tusuk gigi aja yang sangat kecil itu datang dari Cina itu. Bambunya dari Kalimantan. Cuman barang itu dibawa ke Cina, sampai di Cina dibuatnya kayak tusuk gigi. Sampai ke sini harganya lebih, padahal kita bisa buat tusuk gigi sendiri. Dan itu banyak di Mekah. Bapak Ibu datang ke Mekah, masuk ke semua toko, carilah made in Makkah. Nggak ada tuh Pak. Sangat kecil sekali Bapak menemukan made in Makkah atau made in Amerika, made in Australia, jarang. Made in China. Itu rata-rata. Panci kuning, tahu panci kuning? Bukan panci apa namanya? Cerek emas itu. Itu datang dari mana? Nah, mereka akan menguasai itu. Kata dia. Maka ada yang di situ orang mengatakan, apakah Ya'juj wa Ma'juj itu adalah bangsa Cina? Maka itu alasannya. Bukan hanya karena mata sipit penguasaan mereka terhadap dunia. Bahkan mereka bisa menguasai dunia itu dalam waktu yang sangat cepat. Ketika Amerika menjadi negara adikuasa itu, Cina itu masih biasa saja. Hari ini orang melihat yang paling berkuasa itu bukan Amerika, tapi Cina. Kenapa demikian? Karena Cina bisa merusak segala hal, termasuk merusak pasar. Dan itu yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Bayangkan Cina bisa masuk dalam semua tempat. Nah, makanya orang berpendapat, ada yang mengatakan apakah bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu berasal dari bangsa Cina. Maka oleh para ulama mengatakan tidak, kata para ulama. Bukan. Ya'juj wa Ma'juj itu bukan datang dari Cina. Hanya saja ciri khas yang disampaikan itu bermiripan. Dan dianggap apakah tembok Cina itu adalah tembok yang dimaksud oleh yang dibuat oleh Zulkarnain dulu? Bukan. Karena apa? Oleh para ilmuwan itu mengatakan tembok yang dibuat oleh Zulkarnain itu dalam bahasa hadisnya itu dibuat dari besi. Sementara tembok Cina itu tumpukan batu bata kalau bahasa kita hari ini. Artinya apa? Terdapat perbedaan. Dan memang dataran tingginya sama, dianggap sebagai dataran tinggi. Dan di antara tembok itu memang ada bangsa dan kelompok yang dianggap memang ganas, yang dulu pernah disebut sebagai bangsa Mongol, yang pernah menaklukkan Abbasiyah, yang memang pembunuhannya sadis. Nah, ini kemudian terjadi. Maka para ulama, tidak ada satupun para ulama yang mengatakan secara detail siapa sebenarnya, dari bangsa mana sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj tersebut. Tapi yang penting kita pahami adalah ciri dan fisik dia tadi. Mukanya lebar, kemudian berbicaranya tidak terlalu fasih, dia tidak terlalu fasih berbicara. Bagaimana Ya'juj dan Ma'juj menjebol dinding penghalang? Kata Allah, kelak mereka tidak akan bisa menghancurkan tembok tersebut sampai pada masanya atau waktunya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku bangsa yang selalu membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Zulkarnain membangun dinding yang menghalangi mereka. Selama berada di balik dinding penghalang ini, mereka menjalani kehidupan mereka sendiri, makan, minum, beraktivitas. Mereka pun terus berusaha berusaha sekeras tenaga. Bagaimana cara mereka meruntuhkan dinding-dinding tadi yang terbuat dari besi tadi. Mereka terus menggali dan melubanginya sedikit demi sedikit. Abu Hurairah mengatakan dalam riwayatnya mengenai hal demikian, mereka menggali terus setiap hari, sampai apabila mereka hampir berhasil membuat lubang di dinding penghalang itu, pimpinan mereka berkata, pulanglah dulu, besok kalian akan bisa menjebolnya kembali. Namun Allah selalu mengembalikan mereka dinding-dinding penghalang tersebut sampai nanti tiba waktunya
Allah berkehendak untuk melepaskan mereka keluar. Artinya sebenarnya apa? Kelak akan ada kerja keras. Kerja keras yang dilakukan mereka itu kelak berhasil. Akan mereka robohkan. Kata Abu Hurairah itu justru kelak kegigihan mereka itu dipandang ketika memang kedekatan hari kiamat itu semakin nampak. Nah, maka ulama berkata, apakah hari ini kiamat itu sudah dekat? Nah, itu pertanyaannya. Dijawab oleh para ulama, tidak ada satupun yang bisa mencoba mengatakan bahwa kiamat itu sangat dekat ataupun sudah dekat. Kenapa demikian? Karena masih banyak tanda-tanda kiamat besar yang belum nampak. Tetapi ketika berkata demikian melihat fitnah tersebut, ada ulama lain yang mengatakan, paling tidak kita hari ini sudah berdekatan atau di ambang pintu kiamat. Sampai di sini paham bahasanya Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan kita belum sampai pada kiamat, masih lama, masih butuh waktu yang panjang. Makanya diambil jalan tengah oleh Syekh Ramadan Al-Buti itu terhadap hari kiamat tersebut. Sebaiknya umat muslim terhadap hari kiamat itu berpedoman pada apa yang sudah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yakin bahwa kiamat itu datang, tapi tak mengatakan bahwa kiamat itu sudah datang. Yakin bahwa kiamat itu dah datang. Inna sa'atun la raiba fih. Mesti datang. Tapi kedatangannya tidak pernah ada yang tahu kapan waktunya dengan tepat. Hanya saja ketika Nabi ditanya oleh malaikat itu, tanda-tanda kiamat Nabi sampaikan. Seperti apa yang kita pelajari di malam hari ini Bapak Ibu. Baik, dalil tentang Ya'juj wa Ma'juj sudah kita sampaikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana umat mukmin ketika itu selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj? Yang pertama kata para ulama, orang-orang yang selamat daripada Ya'juj wa Ma'juj, orang-orang yang memiliki ketebalan iman. Yang kedua, ulama mengatakan larilah sejauh mungkin Anda mampu lari, sehingga Anda tidak bertemu dengan mereka. Tapi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena saking banyaknya jumlah Ya'juj wa Ma'juj tadi, saking banyaknya dan mereka tersebar di seluruh dunia. Bahkan jumlah mereka itu berbanding. Seperti apa? 1000 bandingnya 1. Artinya apa? Jumlah mereka, orang-orang yang benar-benar selamat itu adalah orang yang benar-benar dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetapi ending kalimat ini Bapak Ibu, kita tak boleh cocokologi. Nampak orang bersifat kayak melakukan kerusakan di muka bumi, kita katakan dia Ya'juj, itu tidak boleh. Seperti yang tadi di awal, apakah Zionis itu adalah Ya'juj wa Ma'juj? Karena memang tidak ada pendapat yang sahih mengatakan bahwa Zionis itu Ya'juj wa Ma'juj. Apakah Cina itu, bangsa Cina itu Ya'juj wa Ma'juj? Juga tidak ada dalil yang sharih dan yang kuat yang mengatakan mereka Ya'juj wa Ma'juj. Apakah tembok Cina itu adalah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain? Oleh para ahli ilmuwan juga tidak mendapatkan keterangan yang pasti. Artinya apa? Artinya kita umat muslim disuruh bersiap. Dengan apa? Dengan keimanan yang betul-betul iman. Bukan hanya sekedar. Kalau orang tahu Ya'juj, misal mohon maaf, tahu mereka, oh bangsa Cina itu Ya'juj wa Ma'juj, mesti kita bersiap. Tapi kalau kita tak tahu, kita hanya diberikan pandangan oleh Allah, disitulah tujuan kecerdasan tadi, agar kita bisa mengokohkan iman. Ada atau tidak adanya Ya'juj wa Ma'juj itu tadi. Tapi keyakinan kita sebagai orang yang beriman, wajib kita meyakini bahwa Ya'juj wa Ma'juj itu ada. Terakhir, bagaimana binasanya Ya'juj wa Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj mulai dari laki-laki, perempuan hingga anak-anak akan menebar kerusakan. Pembunuhan, penodaan kehormatan, kerusuhan, dan perbuatan asusila. Sama tuh seperti manusia hari ini. Sampai-sampai mereka pun menembakkan anak panah mereka ke langit untuk menakutkan atau menaklukkan penghuni langit. Saking sombongnya sama kayak Fir'aun. Selanjutnya Allah akan menurunkan hujan untuk mencuci bumi hingga mengkilap bagai cermin. Lalu Allah berfirman kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah semua keberkahanmu. Artinya apa? Campur tangan Allah atas runtuhnya Ya'juj wa Ma'juj kelak tak bisa kita hindari. Maka di situ yang harus kita imani, kehancuran Ya'juj wa Ma'juj itu pasti. Tetapi kapan? Karena sekarang Ya'juj itu belum muncul. Yang kita tunggu sajalah. Kita berdoa kepada Allah, moga-moga kita tidak bertemu dengan Ya'juj wa Ma'juj. Insyaallah yang tua-tua nih tidak ketemu nih yang Ya'juj wa Ma'juj. Masalahnya yang
puluhan tahun yang akan datang yang kita takutkan. Mereka ketemu atau tidak? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ini sudah selesai Ya'jud wa Ma'jud. Kalimat endingnya tidak boleh ada yang mengatakan siapapun yang melakukan kerusakan di muka bumi ini, kita tak boleh katakan dia Ya'jud ataupun Ma'jud. Apalagi kita katakan Dajjal, nanti berujung pada polda. Itu yang tak menjadi masalah kita hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.